yang telah bergabung bersama kami di Kompas Malam. Salam sehat, Prof. Salam sehat, Yasir. Selamat malam para pemirsa Kompas yang beriman. Jadi menurut Anda, Prof, sesuai dengan judul kita, Mahfud MD mundur ini apakah sebuah strategi karena merupakan cawapresnya Ganjar atau etika? Jadi kalau lihat tadi persoalan etik yang dikemukakan, tampaknya lebih mengemuka soal cara pengunduran diri tadi, bahwa beliau akan menyampaikan sendiri ke presiden, tadi istilahnya apa, keluar gelanggang apa tadi itu, itulah ya, Yang artinya tidak akan meninggalkan kewajiban begitu. atau meninggalkan kewajiban dan bersikap kesatria gitu loh. Eh, itu dimensi etik yang disampaikan, tapi sebenarnya yang ditangkap publik, yang dipersoalkan publik dalam dimensi etik lebih pada persoalan konflik of interest ketika orang itu capres dan juga berkampanye karena posisi sebagai pejabat negara yang mungkin rentan terhadap abuse of power, katakanlah begitu ya. Karena jabatan itu melekat, walaupun di undang-undang kan diperbolehkan nyapres. Itu kan kalau nggak diperbolehkan berarti sudah mundur tadi kan. Dan juga bahkan berkampanye pejabat negara boleh, presiden, wakil presiden, menteri-menteri, dengan dua catatan di pasal 281 itu, Undang-Undang nomor 17 itu, bahwa tidak menggunakan fasilitas negara dan cuti di luar tanggungan gitu loh. Nah, orang kan bicara kalau etika pertimbangannya di atas hukum. Jadi ada nilai-nilai yang lebih tinggi yang dijunjung. Mungkin nilai-nilai konflik of interest gitu ya, kekhawatiran untuk menggunakan abuse of power. Nah, kalau dengan konsideran itu yang kita yang dimaksud, kenapa pertanyaan publik, kenapa tidak mundurnya pada waktu ditetapkan jadi cawapres dan atau paling tidak setelah masa kampanye dimulai, mungkin 3 November dulu misalnya, bahwa ketika kampanye itu rentan dan beliau mundur. Kenapa harus menunggu lama sampai ini justru kampanye masih akan berakhir 10 hari lagi kira-kira, gitu kan? Tinggal masa tenang nanti 10 apa 11 gitu ya. Jadi menurut Anda ini harusnya kalau berbicara soal etik, harusnya sejak dari awal ya, tidak nih 10 hari jelang pencoblosan baru mengatakan mundur begitu. Betul. Karena nanti konsideran dari etik yang paling utama dalam konteks ini adalah tadi konflik of interest atau kekhawatiran akan penyelewengan kekuasaan negara, abuse of power gitu, karena beliau adalah pejabat negara selama berkampanye, itu yang lebih penting gitu loh untuk dijaga. Nah, kalau dia khawatir menjaga itu nggak bisa, mundurnya awal-awal. Nah ini kan kampanye tinggal 10 harian lagi. Oke, Prof, ini mundurnya Mahfud MD dari kabinet Joko Widodo ini tentu juga tak bisa kita lepaskan dari pencawapresannya Mahfud MD, sehingga mau tidak mau publik juga akhirnya berpendapat bahwa ya ini jangan-jangan sebuah strategi nih dari cawapres nomor urut 3 nih untuk menaikkan elektabilitas. Anda membacanya seperti apa? Bisa ke situ mungkin karena narasi-narasi selama debat misalnya, walaupun ini tidak dikemukakan dengan keras oleh pasang 03 tapi oleh 01 misalnya, yang berkali-kali mengatakan kubu 02 itu tidak menjunjung etika gitu loh. Jadi, nah apakah misalnya positioning seperti itu akan mempertegas misalnya kubu 03 akan mengambil posisi berseberangan lebih tegas dari posisi 02 yang diasosiasikan dekat dengan kubu incumbent penguasa sekarang begitu. Jadi ini kalau Anda mengatakan itu bagian dari strategi untuk menaikkan elektabilitas. Tapi melihat waktu yang pendek, saya juga nggak terlalu yakin apakah strategi ini akan berhasil gitu loh. Karena pilihan pemilih itu relatif sudah stabil gitu loh. Jadi menurut teori voting behavior gitu, kalau tidak ada hal-hal yang sangat luar biasa, pilihan untuk berubah pilihan di menjelang hari-hari H itu makin kecil begitu. Atau bisa dibaca seperti ini, Prof. Ini merupakan strategi untuk nyindir begitu. Karena capres nomor urut 2 Prabowo Subianto hingga saat ini masih menjadi menhan. Ya mungkin begitu ya. Tapi kan kalaupun disindir seperti itu,
kubu nomor 2 akan gampang memberikan argumen seperti ini. Nah, undang-undang tidak melarang. Oke. Ya, sudah jelas aturan koridornya, dan selama ini kami bisa menjaga koridor itu kok. Misalnya kami tidak menggunakan fasilitas negara, kami selama berkampanye selalu mengajukan cuti, kami taat aturan. Misalnya di mana masalahnya gitu loh, walaupun Anda sindir-sindir gitu loh. Kalaupun Anda mundur itu pilihan pribadi Anda, kan undang-undang tidak melarang begitu. Oke, dari kacamata Anda nih Prof sebagai psikologi politik nih, akan lebih berat kemana nih tangkapan publik terkait dengan Mahfud MD yang mundur? Apakah ini lebih banyak, lebih condong melihatnya bahwa ini menjadi sebuah etika yang diambil oleh Mahfud MD, atau lebih kepada wah ini strategi nih jelang pencoblosan? Kalau dari segi strategi kampanye gitu, tentu narasi ini kalau dikapitalisasi oleh tim kampanyenya dan mendatangkan misalnya efek untuk boosting suara gitu, menaikkan suara bisa. Nah, tapi kan sekali lagi saya katakan waktu sudah mepet gitu loh. Apakah narasi ini cukup ditanggap oleh publik dengan bagus gitu dan berefek elektoral untuk menaikkan elektabilitas gitu loh. Jadi, tapi saya menganggap mungkin tidak, karena isu etika ini sudah berkali-kali dilontarkan juga semenjak dulu isu Mahkamah Konstitusi. Terus bergulir juga di debat-debat begitu, sudah digaungkan berkali-kali. Tapi faktanya posisi elektabilitas masing-masing calon itu kan tidak banyak berubah juga gitu. Baik 01, 02, 03. Bahkan yang mengambil untung ini 01, saya lihat dia ketika isu etika ini diambil, suara lebih banyak condong ke 01 begitu. Karena positioning politiknya yang jelas sebagai kubu antitesis dari 02 begitu. Oke, kita lihat nanti langkah politik apa. Tapi ini yang menjadi saya penasaran nih. Apakah dengan langkah mundurnya Mahfud ini juga menjadi sebuah tanda begitu hubungan antara Presiden Joko Widodo dengan PDIP maupun dengan Mahfud ini semakin jauh gitu? Bisa seperti itu, tapi mungkin bagi publik tidak cukup dengan mundurnya seorang Mahfud gitu untuk menyimpulkan seperti yang Anda bilang tadi. Oke, gitu. terlalu jauh ya, oke. Baik, terima kasih Guru Besar Psikologi Politik Universitas Indonesia Profesor Hamdi Muluk telah bergabung bersama kami di Kompas Malam. Salam sehat, Prof. Salam sehat. Dan saudara, usai jeda Kompas Malam masih punya informasi lain terkait dengan Presiden Joko Widodo yang menghargai keputusan Mahfud MD yang ingin mundur dari jabatannya sebagai Menko Polhukam. Joko Widodo juga menegaskan jika kabinetnya tetap solid.